Ya, sudah ya. Oke, bismillah. Oke, lanjut. Saya record. Akhirnya bismillah itu mana putih. Teman-teman bisa ngelihat slide saya ya. Slide bisa. Ya wes. Yang kita pelajari ini adalah titik koma. Sekali lagi, titik koma itu bisa digunakan satu fungsinya untuk pengganti kata penghubung. Oke ya, kata penghubung itu termasuk kata hubung koordinatif maupun non koordinatif. Kata hubung langsung. Di pertemuan kedua kita membahasakannya sebagai kata hubung intra dan interkalimat. Tetapi, tapi, meski, meskipun, begitupun, ya seterusnya. Itu bisa diganti. Misalnya kayak contoh yang pertama ini, mantanku sudah menikah padahal aku tetap kuliah, misalnya. Kata padahal boleh diganti dengan titik koma saja. Padahalnya nggak dipakai boleh. Atau yang di contoh kedua, pacarku hamil padahal aku tak pernah menyentuhnya. Karenanya ini ulah saudara kembarku. Atau pasti ini ulah saudara kembarku. Dalam konteks itu, padahal, karenanya, dan seterusnya boleh dihilangkan, diganti dengan titik koma. Meskipun pada prakteknya penggunaan titik koma untuk konteks ini jarang banget terjadi. Yang biasanya terjadi adalah titik koma digunakan untuk memberikan keterangan tambahan terhadap kata terakhir sebelum titik koma. Misalnya kayak begini, mantanku sudah menikah. Lalu di sini dikasih keterangan yang kita maksud menikah mantan kita itu apa? Jurang penderitaan level baru, misalnya. Soalnya dulu pas sama aku, mantanku tuh juga sudah ada di jurang penderitaan. Lah kok sekarang dia nikah lagi? Nikahnya sama orang jelek miskin lagi. Karenanya pernikahan mantanku dengan yang jelek miskin itu masuk ke jurang yang lebih parah lagi daripada jurang yang dihabiskan bersama. Semoga mantanku nggak ada yang nonton begini. Ini karena cuma contoh saja ya. Yang boleh tanya, Mas? Atau begini ya, pacarku hamil, aku tak pernah menyentuhnya, diganti. Boleh saja, silakan. Tetapi dalam praktiknya begini. Ini seperti contoh dari kutipan yang saya ambil dari tulisannya Gunawan Muhammad di pertemuan sebelumnya. Ya. Gunawan Muhammad, Nirwan Dewanto kebanyakan menggunakan titik koma untuk memberi penjelasan terhadap kata terakhir sebelum titik koma. Jadi kalau di sini hamil, di sini menyentuh, gitu. Maka penjelasan di sini adalah penjelasan terhadap kata terakhir tepat sebelum titik koma. Oke ya, sampai sini oke ya. Saya tanya, Mas. Oke Mas. Apakah dengan titik koma itu tidak menimbulkan bahasa yang baru dalam arti jadi salah paham? Misalkan tadi saya main pacarku hamil, walaupun misalkan apakah pasti orang pakai kata-kata walaupun itu atau bisa berganti apa enggak? Bisa macam-macam. Karenanya kan kita nggak pernah tahu kata hubung yang diganti itu yang mana, ya kan? Karenanya kalau saya sih sebaiknya menghindari penggunaan yang ini. Saya tadi juga bilang ini menurut PUP, ya, meskipun nggak semua pakai. Karena dalam konteksnya sebenarnya jarang banget orang pakai kayak begini. Ini gramatikal banget, tapi nggak praktikal. Yang biasa dipakai titik koma itu ini, pemerinci bagian. Jadi pemisah bagian rinci. Jadi sudah rinci dipisah lagi. Contoh, istriku belanja cangkul, celurik, dan gergaji. Titik koma. Sampo, sabun, dan pasta gigi. Titik koma lagi. Sungai, mendung, dan gunung berapi. Ini ceritanya karena istriku ini punya suami yang kaya banget sampai belanja mendung aja dibeliin. Sungai, gunung berapi itu dibeliin karena orang kaya. Yang perlu diperhatikan adalah cangkul, celurit, dan gergaji ini adalah satu jenis perincian, satu jenis bagian. Ya, cangkul, celurit, dan gergaji itu bagian. Sampo, sabun, pasta gigi itu bagian yang lain. Yang masuk di bagian berbeda. Cangkul dan sabun itu dua hal yang berbeda. Sungai, mendung, dan gunung berapi itu juga dua hal yang berbeda. Karenanya penggunaannya dipisah dengan begini. Ini bisa juga dipakai begini, misalnya. Aku tadi ketemu teman-temanku, Roni, Yuni, dan Yayu. Lalu teman-temanmu, lalala siapa gitu. Lalu teman-teman adik kita. Jadi kita misahin dalam satu klaster gitu. Nah, cara misahinnya begini. Ini jarang banget dipakai, tetapi ini lebih mudah dipahami ketimbang yang ini. Ya, ketimbang sebagai pengganti kata hubung, tanda titik koma yang dipakai untuk pemerinci dalam kalimat itu lebih mudah dipahami ketimbang yang ini. Dan ini lebih sering digunakan.
Meskipun tadi ya ini tetap nggak praktikal. Yang praktikal adalah menggunakan titik koma sebagai penjelas untuk kata sebelumnya. Selamat datang Mas Ipung. Terima kasih. Sorry telat ya. Oke, santai saja. Yang pemisah bagian pemerincian oke ya, teman-teman ya. Siap. Oke. Yang berikutnya adalah tanda titik koma digunakan di akhir perincian klausa. Klausa itu ciri-ciri klausa itu kita kan kalau kalimat lengkap itu SVO. Kalau ternyata hanya VO nggak ada S-nya itu atau S saja nggak ada V-nya, biasanya itu disebut klausa. Kalau dalam bahasa Inggris klausa itu adalah yang ada kata hubungnya, ada clause-nya. Which, who, that. Di bahasa Indonesia agak berbeda. Ini contohnya. Syarat menjadi pacarku adalah 1. Berambut panjang, titik koma, beralis rapi, dan berasaskan Pancasila. Ini klausa. Berbeda dengan karena ini klausa, maka syarat menjadi pacarku adalah di sini tidak pakai titik 2. Titik 2 biasanya digunakan untuk yang kalimat lengkap, untuk kalimat utuh. Sementara kalau klausa nggak usah pakai, langsung saja 1 titik spasi berambut panjang titik koma. Berambut panjang ini kan nggak jelas subjeknya siapa. Di susunan kalimat ini loh hanya V dan O saja, verb dan objek saja, nggak ada S-nya. Beralis rapi dan berasaskan Pancasila. Sekadar catatan, saya kembali mengingatkan, jika kita terpaksa menggunakan kata hubung koordinatif dan sebab, tapi, dan seterusnya karena, itu usahakan makainya bukan koma, tapi titik koma. Karena di sini boleh, titik koma begini boleh, dan begini boleh. Atau ini, dan gergaji, titik koma. Ya, ini untuk ngakalinnya saja. Misalnya, aku tak bisa hidup tanpamu, dan duniaku gelap ketika kau menghilang. Kalau dalam tulisan kan aku tak bisa hidup tanpamu, seharusnya titik, dan duniaku gelap tanpamu salah karena ada dan di depan. Supaya nggak salah berarti sebelum dan bukan titik, tetapi titik koma. Yang berarti setengah titik, setengah koma. Sampai sini teman-teman paham ya? Jika tidak paham, angkat tangan ke kamera ya. Paham, tapi ini amat sangat jarang digunakan ya. Oh iya. Tergantung Mbak Emi. Kita jarang menggunakan ini karena kita penulis artikel lepas. Kita bukan penulis, misalnya penulis ADART atau penulis laporan kerja, penulis proposal gitu pasti sering. Kalau penulis proposal, penulis ADART. Di sini ada Pak Yudis itu jagonya penulis ADART, meskipun nggak dianggap.